Beberapa hari yang lalu lagi viral di sosial media pembahasan seputar filsafat. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan daripada netizen, apakah filsafat itu masih berguna, apakah filsafat itu kosong, dan lain sebagainya. Dan salah satu influencer yang paling berpengaruh mempopulerkan filsafat itu dihapuskan adalah Ferry Irwandi. Ferry Irwandi mengatakan bahwa filsafat itu kosong, filsafat itu harus dihapuskan, filsafat itu tidak benar, filsafat itu bohong, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung Ferry Irwandi mengatakan bahwa Rocky Gerung itu adalah orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang tidak berpengetahuan. Wah, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ilmu filsafat itu masih penting atau tidak? Jadi gini guys ya, kenapa saya bahas tentang filsafat? Karena saya waktu kuliah dulu di kampus belajar tentang filsafat ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ngomong filsafat itu asal mangap gitu. Enggak. Karena filsafat dengan antropologi itu masih bersinggungan ya. Biasanya fakultas-fakultas ilmu budaya yang ada di Indonesia, universitas-universitas yang ada di Indonesia, jurusan sastra, kemudian jurusan ilmu budaya, kemudian antropologi, dan lain sebagainya. Mereka biasanya belajar tentang filsafat. Ya, itu masih bersinggungan. Ya. Jadi banyak orang ya mohon maaf ya bahas tentang filsafat tapi tidak mengerti apa itu sebenarnya filsafat. Apa sih pengertian daripada filsafat, dan kenapa Ferry Irwandi mengatakan bahwa filsafat itu kosong, filsafat itu harus dihapuskan? Apa sebenarnya tujuan daripada Ferry Irwandi? Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya tidak cukup umur gitu ya bahas tentang filsafat, ya mohon maaf otaknya masih belum nyampe bahas tentang filsafat, maka ya skip video ini, nggak jadi masalah ya, karena takutnya nanti Anda bisa tersesat ya di jalan yang benar. Oke, langsung saja kita gaskan. Sebenarnya pengertian daripada filsafat itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Kenapa disebut filsafat itu ilmu induk daripada ilmu pengetahuan? Kenapa? Karena zaman dulu sebelum sains berkembang, sebelum ilmu-ilmu ekonomi, hukum, geografi, antropolog, ya dan lain sebagainya belum berkembang seperti sekarang ini, maka orang-orang zaman dulu tidak mengerti apa itu tentang sains dan ilmu pengetahuan, nggak mengerti. Yang mereka mengerti biasanya itu zaman dulu itu ya tentang tahayul, kemudian agama, kemudian pemujaan terhadap roh-roh dan lain sebagainya. Tapi karena rasa penasaran manusia terhadap fenomena alam misalnya, ya contoh misalnya, kenapa terjadi yang namanya petir? Manusia zaman dulu itu bertanya-tanya dalam hati. Nah, saat itu ada dua jawaban ya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa petir itu terjadi karena apa? Karena ada dewa Zeus yang mengeluarkan suara. Karena ada dewa petir. Nah, di sisi lain ada juga orang yang skeptis gitu. Ah, masa iya karena dewa? Lalu mereka mencari tahu, ya. Ketika mereka mencari tahu, nah inilah yang disebut dengan filsafat. Ya, orang yang berfilsafat itu biasanya mempertanyakan sesuatu hal ya. Terus bertanya, menggali. Dan saya juga sangat suka dengan ilmu filsafat. Nah, ketika ilmu filsafat itu ya zaman dulu belum semasif sekarang ya. Zaman itu ya masih sangat terbatas ya. Mereka mempertanyakan kenapa terjadi petir dan sebagainya. Dan disitulah lahirnya ilmu geografi. Ya, zaman sekarang ini ya ketika filsafat itu makin hari makin berkembang, filsafat itu semakin dibagi-bagi. Jadi kita ibaratkan filsafat itu seperti pohon ya. Seperti pohon ya. Jadi batangnya itu ya, batang pohon itu adalah filsafat. Ranting-rantingnya seperti misalnya ilmu hukum, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi. Makanya ada istilah filsafat hukum, filsafat ekonomi, filsafat sosiologi, ya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bagian-bagian daripada filsafat. Nah, di sini letak permasalahannya. Kenapa Ferry Irwandi itu sering mengatakan filsafat itu kosong? Lebih baik ilmu filsafat itu dihapuskan di kampus-kampus dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tujuan daripada Ferry Irwandi itu adalah
filsafat itu harusnya mendetail ya, langsung ya, bercabang-cabang gitu ya. Jadi nggak cuman belajar tentang filsafat tok ya, seperti Rocky Gerung misalnya. Kalau saya mengatakan ya, Rocky Gerung kan cerdas, pintar dan sebagainya. Ya, kalau untuk sekelas dosen, saya akui beliau itu pintar sekelas dosen, ya pakar ilmu filsafat. Tapi kalau di kehidupan nyata, misalnya di pabrik nih ya, misalnya nih melamar kerja di pabrik, lu jurusan apa sih? Jurusan filsafat. Terus bagian lu apa? Ya bisa aja misalnya ada mengatakan bagian eh, itu misalnya HRD, ya bisa aja sebenarnya HRD, kemudian bagian-bagian daripada human misalnya, humanisme ya, human antara karyawan dengan masyarakat lingkungan dan sebagainya ya, bisa aja seperti itu ya. Tapi kan zaman sekarang ini butuh sesuatu ilmu yang spesifik ya. Itu tujuan daripada Kang Ferry Irwandi. Ya, contoh misalnya nih, filsafat ekonomi ya. Kebetulan Kang Ferry Irwandi itu jurusan ekonomi ya di UI ya. Jadi filsafat ekonomi itu ya langsung ya terorganisir ya. Oh ini filsafat ekonomi, oh ini filsafat hukum gitu. Jadi tidak mengawang-awang ya. Itu yang dikritik oleh Ferry Irwandi. Jadi saya tidak berpihak pada Rocky Gerung, saya tidak berpihak pada Ferry Irwandi, saya tidak berpihak pada netizen ya, saya berpihak pada kebenarannya. Namun yang jadi permasalahannya itu ya, negara yang sudah mapan biasanya memang nggak terlalu butuh yang namanya filsafat. Tapi negara yang kurang mapan ya, atau negara yang kurang berkesadaran itu seperti Konoha, mereka sangat butuh yang namanya filsafat. Kenapa orang Indonesia itu butuh yang namanya filsafat? Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran, mohon maaf ya, pemikiran-pemikiran orang Indonesia itu masih belum maju, SDM-nya belum maju. Jadi tergantung SDM-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, apakah filsafat itu dibutuhkan oleh orang Indonesia atau tidak? Menurut saya sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya ditanya di Eropa, di negara-negara Skandinavia misalnya, apakah filsafat itu sangat dibutuhkan? Enggak terlalu dibutuhkan. Karena apa? Karena masyarakat di sana itu sudah berkesadaran. Namun jangan salah, zaman dulu ya, yang bikin Eropa menjadi negara maju itu adalah orang-orang filsafat. Ya, mereka maju karena apa? Karena pengaruh daripada filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles, ya, Socrates dan sebagainya. Jadi sebenarnya peradaban dunia ini maju besar dipengaruhi oleh para filsuf atau ahli filsafat. Kalau di Eropa ya Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Kalau di China ada seorang ahli filsafat tapi juga ahli spiritual ya. Gabungan daripada ahli filsafat dan ahli spiritual bernama Confucianism. Nah, Confucius inilah yang mempengaruhi kemajuan China. Di Indonesia ada seorang ahli filsafat bernama Tan Malaka. Tapi Tan Malaka kurang populer dan Tan Malaka dijolimi. Dan ini yang perlu diangkat oleh Ferry Irwandi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Ferry Irwandi itu benci filsafat, enggak. Bukan. Tapi dia lebih spesifik ya. Filsafat itu biar tidak kosong gitu. Ya, filsafat apa dulu gitu ya. Jadi langsung masuk ke cabang ya. Ibarat pohon itu masuk ke cabang gitu. Jangan mengawang gitu. Sama seperti Rocky Gerung misalnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Rocky Gerung itu cerdas. Kalau menurut saya pribadi, enggak. Orang cerdas itu bukan seperti Rocky Gerung. Orang ya cerdas itu biasanya nggak berpihak ya. Tapi saya melihat Rocky Gerung itu berpihak. Dari dulu menjelek-jelekkan pemerintah, terus menjelek-jelekkan pemerintah. Kontennya juga menjelek-jelekkan pemerintah. Ya saya ya tidak mendukung pemerintah. Saya bukan buzzer pemerintah. Tapi ya sebenarnya ya pada intinya yang memilih pemerintah itu adalah masyarakat. Jadi jangan terlalu menyalahkan pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari masyarakat. Ya, jadi saya kadang ya mengkritik Rocky Gerung itu karena dia berpihak, terus berpihak. Saya tuh yang kalau boleh jujur ya, saya tidak berpihak pada pemerintah, saya tidak berpihak pada Rocky Gerung ya, tapi saya berpihak pada kebenaran. Ya kalau benar kita katakan benar, kalau salah ya salah. Tapi Rocky Gerung itu dari dulu yang ngata-ngatain Pak Jokowi. Saya juga banyak kok mengkritik Pak Jokowi, tapi ya jangan berpihak ya. Rocky Gerung itu seperti misalnya ya
apa yang dilakukan pemerintah semuanya jelek. Sebenarnya ada juga ya yang dilakukan oleh pemerintah itu bagus, ya. Tapi ya banyak jeleknya juga. Cuman yang jadi permasalahan ya pemerintah itu ada karena dari masyarakat. Jadi lebih baik ya kalau saran saya bagi Pak Rocky Gerung itu lebih baik mengedukasi masyarakat ya. Kalau misalnya memilih pemimpin itu jangan memilih pemimpin yang asal-asalan ya. Jangan memilih pemimpin atau politisi yang abal-abal. Biar apa? Biar pemerintahan makin bagus. Ya, jadi jangan berpihak ya. Jangan berpihak pada kaum tertentu. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan ya, mohon maaf ya pendukung daripada Rocky Gerung ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Rocky Gerung itu ahli dalam berdebat dan sebagainya. Ya, filsafat juga mengajarkan yang namanya retorika. Ada istilah retorika, ahli retorika. Ya saya ya sebagian besar pendapat yang mengatakan bahwa filsafat itu mengajarkan kita untuk berretorika, untuk berpidato dan sebagainya. Ya, saya ya paham itu. Tapi nggak semua orang ya, nggak semua orang itu butuh retorika gitu. Sama seperti karyawan pabrik misalnya. Ya, saya tahu public speaking itu harus dibutuhkan, tapi yang paling dibutuhkan di situ bukan apa? Bukan ahli retorika, ahli filsafat, enggak. Yang dibutuhkan di situ adalah skill secara spesifik ya. Kita harus butuh skill secara spesifik. Seperti saya misalnya, apa sih skill saya itu? Skill saya itu bagian daripada antropologi. Ya, keahlian saya itu khusus ya antropologi. Makanya saya sering bahas agama karena apa? Karena agama itu bagian daripada antropologi. Menurut antropologi, agama itu adalah tradisi budaya masa lalu. Makanya saya sering bahas agama. Saya nggak ada urusan dengan orang yang beriman kayak mau nggak beriman kayak nggak ada urusan. Tapi karena antropologi itu bersinggungan dengan agama, bersinggungan dengan ilmu sosial, ya, kemudian karakter suatu masyarakat, budaya, filsafat juga sebagian. Makanya saya bahas di sini filsafat ya. Jadi saya tidak asal mangap ya. Saya tidak asal bahas tentang filsafat. Oh karena rame. Oh bahas filsafat, saya bahas filsafat. Enggak. Jadi filsafat itu muncul karena apa? Karena keingintahuan manusia terhadap fenomena alam, ya, terhadap keajaiban-keajaiban, pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran. Jadi pada intinya filsafat itu masih dibutuhkan oleh orang Indonesia. Kecuali orang Indonesia SDM-nya sudah maju. Itu pun masih sangat dibutuhkan juga ya. Itu pun butuh juga. Orang-orang Barat juga sebenarnya masih banyak kok yang belajar tentang uh, uh, tentang filsafat, Aristoteles, ya, Plato dan sebagainya. Cuman di Indonesia ya, walaupun ya jurusan filsafat itu dihapuskan, nggak ngaruh sebenarnya guys, nggak ngaruh. Kenapa? Orang yang ngambil jurusan filsafat dikit kok. Teman-teman saya dulu waktu di kampus itu yang ngambil jurusan tentang filsafat itu dikit banget, nggak terlalu banyak. Jadi ngapain dipermasalahkan gitu? Kalau dihapus juga jurusan filsafat, apa pengaruhnya terhadap pendidikan Indonesia? Nggak ada, nggak ada, nggak ada pengaruhnya. Orang yang minat filsafat itu ya dikit ya. Cuman ya kalau saya perhatikan ya filsafat itu di zaman sekarang ini semacam uh, mengambil tentang argumen-argumen daripada seorang filsuf ya, seperti misalnya filsuf-filsuf dari Yunani, kemudian dari Jerman ya. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan ya, orang yang ahli filsafat yang mengatakan dirinya ahli filsafat di Indonesia itu sebenarnya mereka itu bukan berpikir gitu sesuatu hal itu supaya ada solusi. Misalnya nih ya, di Indonesia kan banyak orang yang berlebihan dalam beragama. Maka sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah ahli filsafat ya, ahli antropologi. Biar apa? Biar mereka tidak terlalu berlebihan dalam beragama, tidak terlalu fanatik pada golongannya ya. Biar tidak terjadi yang namanya konflik intoleransi. Intoleransi terjadi karena apa? Karena berlebihan dalam beragama. Karena fanatik dalam beragama. Jadi dibutuhkan yang namanya ahli filsafat. Tapi sayangnya di Indonesia itu ahli filsafat itu justru menggabungkan ya agama dengan filsafat. Jadi mereka dipaksa ya, mungkin faktor daripada lingkungan saya nggak tahu ya, dipaksa mengatakan bahwa kalau dibenturkan antara filsafat dengan agama, yang menang itu agama. Jadi
Biasanya seperti itu. Jadi ahli filsafat yang ada di Indonesia itu abal-abal sebenarnya. Ahli filsafat abal-abal. Mereka bukan ahli filsafat. Sama seperti ini misalnya. Di Indonesia ada orang yang mengatakan bahwa dia ahli ekonomi. Enggak, dia itu sebenarnya bukan ahli ekonomi. Orang Indonesia itu tidak ahli ekonomi. Kalau kita belajar ekonomi di sekolah itu, sebenarnya kita belajar tentang komentator-komentator ahli ekonomi dari Adam Smith misalnya dan lain sebagainya ya. Dari ya Karl Marx misalnya dan lain sebagainya. Jadi kita itu sebenarnya mengambil komentar-komentator sama seperti orang yang beragama gitu. Ya, misalnya kita ngambil komentar-komentar daripada Imam Syafi'i misalnya, ya komentar-komentar daripada pemuka agama. Jadi kita itu nggak berpikir gitu ya, nggak ada pikiran yang baru gitu saya melihatnya. Kita tuh semacam komentator ya, komentator mengomentari ya komentar-komentar daripada filsafat ahli filsafat ya, zaman dulu. Bahkan Rocky Gerung juga seperti itu ya saya melihatnya. Ya, dia tidak menciptakan ilmu-ilmu baru gitu saya melihatnya, nggak menciptakan solusi baru. Ya, orang filsafat itu biasanya ya kalau misalnya di suatu negara itu banyak ahli filsafat itu tidak akan ada yang namanya intoleransi. Intoleransi muncul itu karena apa? Karena mereka terlalu fanatik terhadap golongannya, agamanya, sehingga dibutuhkan yang namanya ahli filsafat. Ya, ahli filsafat itu mempertanyakan apa iya agama itu ciptaan Tuhan. Nah, itu ya orang yang ahli filsafat, orang yang berfilsafat. Apa iya agama itu ciptaan Tuhan? Mana buktinya? Mana dalilnya? Ya, mana bukti ilmiahnya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh agama itu, ini hanya contoh ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa agama itu ciptaan manusia ya. Ini secara filsafat ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ternyata agama itu diciptakan oleh Tuhan. Ah, yang benar. Kapan Tuhan menciptakan agama? Mana dalilnya? Mana datanya? Agama apa yang diciptakan Tuhan? Mana buktinya? Apakah ada saksinya? Itu orang yang berfilsafat. Bukan malah ya, saya melihat di Indonesia itu ya orang yang berfilsafat itu, oh ternyata ilmu filsafat itu kalah dengan ilmu agama. Saya tidak membela agama dengan filsafat ya, saya tidak sedang membenturkan. Tapi itu dua hal yang berbeda. Filsafat itu adalah ilmu yang menyuruh kita untuk mencari kebenaran di atas kebenaran. Sementara ilmu agama itu membenarkan pembenaran. Itu dua hal yang berbeda ya. Biasanya orang yang agamis itu ya, orang yang belajar agama itu sangat berpihak pada agamanya. Ilmu agama itu adalah bukan ilmu rasional tapi ilmu keberpihakan. Ya, sangat jarang ya pemuka agama yang tidak berpihak ya. Biasanya mereka berpihak ya. Sangat jarang-jarang ya seperti Gus Dur misalnya. Dia terlalu berpihak pada kaumnya gitu. Tapi rata-rata saya melihat pemuka agama itu sangat berpihak pada agamanya. Ya, a priori ya. Kalau misalnya ada orang yang menentang apa yang dikatakan, ya, maka mereka biasanya akan mengatakan, tahu apa lu tentang agama? Sok tahu lu, ngaji dulu sana. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang a priori ya. Orang-orang yang berpihak. Kalau ya ngambil dari pihak mereka, mereka mengatakan, oh ini datanya akurat. Kalau mengambil pihak dari yang lain misalnya, oh enggak. Kalau ngambil data dari barat, oh itu data dari kafir dan lain sebagainya. Jadi keberpihakan. Di channel ini juga banyak kok orang yang berpihak ya. Kalau misalnya saya bahas tentang agama ya, terus nggak berpihak pada agamanya, maka saya akan dicap provokasi. Oh kamu provokasi. Jadi di Indonesia itu ya orang yang cerdas itu tergantung keberpihakan kita. Kalau kita berpihak, ya terutama ke mayoritas, maka kita akan dikatain, oh kamu jenius, luar biasa dan sebagainya. Jadi pada intinya, filsafat itu muncul karena apa? Untuk menengahi yang kedua ini ya. Menengahi ya misalnya ada orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, kemudian pikirannya tidak terbuka, nalarnya rendah, dibutuhkan yang namanya filsafat. Tapi kalau negara tersebut sudah SDM-nya sudah established ya, sudah maju, maka tidak terlalu dibutuhkan lagi yang namanya filsafat. Jadi Ferry Iriwandi mengatakan tidak uh, dibutuhkan lagi filsafat zaman sekarang ini. Ya benar, tapi itu bagi kalangan elit ya, atau kalangan-kalangan negara yang sudah maju. Ya, saya nggak tahu apakah Ferry Iriwandi itu melihat di akar rumput, apakah melihat di masyarakat, apakah karena dia terlalu hidup ya di lingkungan yang sudah elit,
maka dia melupakan bahwa Indonesia itu masih, mohon maaf ya, primitif dalam berpikir. Ini yang jadi pertanyaan, ini yang jadi PR buat yang nonton video ini. Udah kayak sekolah aja ya, pakai PR. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.